Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cindy. Ya, kali ini aku sendirian lagi tanpa Sofia Miau dan tanpa Sia Manis. Aku sendirian di sini mau ngapain? Jadi kemarin itu ada salah satu followers Instagram aku yang ngasih saran, katanya Kak bikin konten YouTube ceritain tentang awal mula pertama kali kakak ngerantau kayak gimana. Itu bener-bener masukan yang sangat bagus banget. Aku langsung oke, baik, besok gue bikin, besoknya gue up gitu. Jadi di sini aku bakal ceritain ke kalian pertama kali aku ngerantau kayak gimana, suka dukanya ngerantau kayak gimana, dari pertama kali susahnya itu gimana sih gitu, sampai sekarang bisa ngerasain seneng dan bahagia tuh gimana sih. Bakalan aku ceritain semuanya ke kalian. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa di subscribe dulu, nyalakan tombol loncengnya biar kalau ada video baru dari aku langsung notif ke HP kalian masing-masing. Oke, stay tune terus. Oke guys, kita langsung aja masuk ke tema, anjay. Jadi pertama kali gue ngerantau itu inget banget, waktu itu bulan September tahun 2018. Cuman awalnya gue tuh bukan ke Jakarta guys, tapi ke Tangerang. Ikut ke sepupu gue namanya si Emil, dia IG-nya. Saat itu si Emil dia ngekosnya bareng sama teman kerjanya juga namanya Eliza. Ting. Mereka berdua tuh udah temenan, kos bareng, udah kayak keluarga, adik kakak. Dan mereka tuh bener-bener berperan penting sih buat gue. Cuman waktu itu, temen gue, sepupu gue sama temen gue itu mereka emang kerja di perusahaan yang sama sebagai SPG. Cuman saat itu di tempat mereka memang tidak ada lowongan. Jadi mereka cuman bantuin gue kayak nganterin gue ngelamar ke sini, nganterin gue ngelamar ke sana, kayak gitu-gitu ya. Pokoknya nyari-nyari info loker gitu. Dan selama sebulan gue tinggal di Tangerang, itu gue bener-bener nihil, nggak dapat kerjaan. Bahkan sempat kayak di PHP-in salah satu perusahaan, dan itu tuh sakit banget. Kayak ya Allah, gue udah berharap, udah gimana ya. Makanya kalian tuh jangan pernah berharap sama selain Allah, itu bakalan kecewa gitu. Gue udah ngebayang-bayangin kayak pokoknya gue tuh ngerasa gue bakalan masuk kerja, ternyata gue enggak gitu. Kayak di PHP-in udah pokoknya sakit hati banget. Di PHP-in tuh sakit hati banget, sumpah lo guys. No. Tapi lebih sampah orang yang tukang PHP sih. Kayak gitu. Intinya sebulan gue nganggur, sampai suatu saat di bulan Oktober itu gue disuruh ngelamar sama sepupu gue itu. Coba lu ngelamar ke daerah Ciputat. Ciputat itu masuknya Tangerang Selatan, dan dari Karawaci itu lumayan jauh. Gue dipinjemin motor sama sepupu gue. Di situ gue berangkat ngelamar kerja kan ke Ciputat. Nah udah pas ngelamar kan gue disuruhnya ngelamar ke supermarket ya. Ternyata pas gue udah jauh-jauh berangkat dari Karawaci naik motor ke Ciputat, pas nyampe supermarket tuh gue cuma dipinta mana CV-nya gitu, diukur tinggi badan, udah disuruh pulang. Kata dia ntar ya dihubung kalau emang membutuhkan. Ya Allah, gue jauh-jauh cuman gitu doang gitu. Gue bilang tuh sama sepupu gue. Akhirnya kata sepupu gue, ya udah lu coba ngelamar, di situ ada kok agensi, sebuah agensi buat SPG namanya PT Gelatik Supra kayak gitu. Nah coba lu ngelamar ke Gelatik, ini alamatnya, dikasih tahu tuh. Nah di situ gue ya udah tuh, gue berangkat tuh ke Gelatik, ke agensi itu. Dan alhamdulillah gue ternyata rezekinya emang di situ. Gue diterima sebagai SPG, salah satu prinsipal di situ. Cuman kata tim leader gue, TL-nya yang nge-interview gue, dia bilang kalau daerah Karawaci mah nggak ada yang kosong. Yang kosongnya daerah Jakarta Selatan, gimana mau nggak gitu kan. Gue mikir dong, di Tangerang ntar juga gue bakal ngekos sendiri gitu. Di Jakarta juga ngekos, ya udah daripada gue nganggur lama kan, mendingan gue ambil tuh. Akhirnya gue ambil. Setelah gue ambil pekerjaan itu, otomatis gue pisah tuh dari sepupu gue. Pisah dari sepupu gue ngambil daerah Jakarta Selatan. Waktu itu pertama kali kerja ditempatinnya di daerah Kebayoran Lama. Nah, dan waktu itu gini loh guys, inget banget gue ya, malam Jumat, pokoknya Kamis tanda tangan kontrak. Malam Jumat gue dihubungin sama TL gue, besok kamu mulai kerja ya di supermarket ini, disebutin di supermarket ini, masuk siang jam 2 tapi jam 1 harus udah nyampe ke tempat kerja. Dan gue tuh posisi masih di Tangerang. Gue mikirnya gue nggak tahu supermarket itu di mana, dan gue juga maksudnya ya masih tinggal di Tangerang. Gue kalau masuk jam 2 berarti pulang jam 10 dong. Berarti ntar gue pulang naik kereta KRL masih ada apa enggak ya gitu. Pokoknya gue pusing tuh di situ. Malam itu gue pusing. Akhirnya gue memutuskan buat gue bilang ke sepupu gue,
Mil, Za, ya udah besok gue berangkat jam 7 pagi aja gitu. Jam 7 pagi, kenapa? Gue mau langsung cari kosan. Terus langsung bawa baju. Ya iya, gue langsung bawa beberapa baju yang emang gue perluin. Gue mau langsung cari kosan. Kalau misalkan gue nemu kosan yang cocok, ya udah gue langsung ngekos hari itu juga dan siangnya langsung kerja. Kalau misalkan nggak nemu, ya udah gue balik lagi ke Tangerang. Berarti ntar gue kekerjaan bawa-bawaan banyak banget. Anjay, akhirnya di hari Jumat tuh gue bener-bener berangkat jam 7 pagi. Itu gue bawa tas gede banget guys. Inget, tasnya tuh warna orange, ransel gede banget warna orange. Di situ gue bawa beberapa baju. Gue berangkat dari Tangerang naik KRL. Gue nanya-nanya tuh naik KRL. Habis itu nyampe di stasiun Kebayoran Lama. Di situ gue naik apa namanya, Gojek biasa ya, nggak yang pakai aplikasi kayak Gojek manual. Terus gue bilang, Pak, saya mau kerja nih di supermarket ini, Bapak tahu nggak? Oh iya tahu, itu kok deket. Nah, saya mau minta anterin ke tempat yang emang banyak kos-kosan dan kos-kosannya itu deket supermarket ini. Gue bilang gitu dong. Oh mau langsung nyari kosan ya Neng? Iya Pak, itu. Ya udah diantar tuh sama bapak itu, walaupun bayarnya tuh waktu itu jadi mahal. Tahu aturan kan kalau naik Gojek biasa tuh paling kayak cuman 10.000 kali ya dulu ya, paling murah ya Gojek ya. Ini tuh sama dia dijadiin 30 kalau nggak salah, tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Gue dianterin ke salah satu kampung yang emang deket ke supermarket itu. Di sini Neng, setahu bapak kalau emang yang banyak kos-kosan, ya udah Pak nggak apa-apa, ditinggal nggak apa-apa Neng. Ya udah Pak nggak apa-apa, makasih ya, gue bilang gitu tuh. Nah habis itu ya udah gue mana itu si rangselnya tuh berat banget, sumpah guys, berat banget. Di situ gue kayak lihat-lihat tulisan yang terima kos putri, terima kos putri. Gue emang nyarinya yang kos-kosan khusus putri ya. Gue nyari tiap ada apa namanya kertas pengumuman terima kos putri tuh gue telepon. Ini yang punya kos-kosan ini ya, iya saya mau lihat dong gitu. Akhirnya pertama kali gue lihat tuh, gue shock banget karena setahu gue kontrakan sepupu gue yang di Tangerang, yang di Karawaci itu harganya cuma 500.000 sama berdua, dan itu tuh 2 petak. Dan ketika gue ke Jakarta, gue lihat itu kos-kosan sepetak cuman dikasih kayak, gue sambil ngecas loh guys, dikasih kasur sama lemari doang tanpa bantal sama sekali, bener-bener sekotak, WC-nya bareng-bareng. Berapa? 800.000. Gue langsung oh my god, Jakarta, ternyata Jakarta tuh memang mahal-mahal sekali gitu ya. Terus itu ya udah Bu, nanti dulu ya, saya mau nyari dulu yang lain, tapi nanti kalau misalkan saya mau kesini saya hubungin lagi. Oh ya udah gitu. Gue nyari lagi tuh, mana tasnya berat banget ya. Yang kedua gue telepon lagi, pas gue samperin ternyata yang khusus putrinya ini apa namanya udah habis, adanya yang nyatu sama cowok gitu ya. Gue lihat dulu dong, pas dilihat enggak deh kayaknya gitu. Oh ya udah, akhirnya terus di situ ada ibu-ibu tukang sayur yang dorong-dorong roda sayuran gitu ya. Tiba-tiba dia nanya, Neng lagi cari kosan ya? Iya Bu, saya ntar siang mau kerja di sini di supermarket itu gitu. Saya mau cari kosan. Oh yaudah ikut ibu yuk, ntar ibu antar ke sana. Lah kan ibu lagi jualan, gue bilang gitu ya. Terus kata ibunya, enggak ibu sekalian mau ke sana kok, ke daerah sana. Oh ya udah, makasih ya Bu gitu. Gue bantuin dorong tuh si ibu yang tukang sayurnya ya, kan gannya juga lumayan agak naik. Gue bantuin dorong tuh sambil gue ngobrol. Si ibunya cerita tentang anaknya yang kerja di sini kayak gitu-gitu dah pokoknya. Terus ya udah tuh dianterin, udah nyampe ke situ, makasih ya Bu. Gue lihat kos-kosannya tuh. Pas gue lihat kos-kosannya, di situ emang yang bawah laki-laki semua, yang atas perempuan semua. Nah pas gue lihat ke atas, ruangannya itu setengahnya dari ruangan kos-kosan yang tadi gue lihat yang harganya 800, setengahnya gitu, setengahnya. Dan itu tuh bener-bener pengap, nggak ada ventilasi udara, nggak ada jendela, bener-bener ya Allah kecil banget. Dikasihnya tuh kayak kasur sama kipas. Terus gue tanya, berapa Bu? 750. Beda gocap, yang itu lebih gede gitu dan lebih enak gitu ya. Gue bilang oh ya udah Kak, nanti saya cari dulu, kalau jadi ntar saya kesini lagi. Oh ya udah gitu. Mana gue udah berat banget, sumpah itu tasnya tuh berat banget. Akhirnya ya udah deh gue apa namanya ngehubungin ke ibu kos yang pertama kali gue lihat yang harganya 800. Situ cuman di situ gue cuman bawa duit 800.000. ATM di ATM gue tuh cuman 800.000 karena ya lu bayangin aja sebulan gue nganggur ya bakal gue habis dong gitu ya. Di situ gue langsung, dan gue tuh nggak bilang sama nyokap gue gitu. Habis itu gue nelfon kan ibu kosnya, Bu saya yang tadi lihat kosan, saya mau nih Bu ambil kosan yang punya ibu yang 800, cuman boleh nggak Bu saya bayar 600 dulu, gue bilang gitu. Terus kata si ibunya 200 laginya mau kapan gitu. Seminggu lagi deh Bu, seminggu lagi dari sekarang
enggak, Senin, enggak seminggu, itu kan hari Jumat ya. Gue bilang, Senin bu, Senin saya bayar 200 lagi gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, ini langsung transfer aja ya ke nomor ibu gitu. Ya udah tuh langsung gue transfer 600.000. Akhirnya gue cuma pegang duit 200.000 kan. Udah di situ gue langsung tinggal di sana, dan di sana tuh bener-bener cuman fasilitasnya tuh cuman kasur sama lemari, nggak ada kipas angin, nggak ada bantal. Lu bayangin Jakarta tuh gerah, gue dari Tasik yang biasa dingin ini gerah banget gitu ya. Akhirnya bentar ya, gue baca WA. Nah akhirnya dari situ udah gue kos tuh sendiri. Dan gue tuh inget banget sih gue dibekelin sama si Emil sama si Erliza itu kayak kipas apa gitu ya, pokoknya kipas hadiah gitu yang kayak kipas Pristine apa gitu. Iya, gue tidur bener-bener tidur tanpa bantal. Jadi mau kena nih dilipet, terus dibungkus sama apa namanya, sarung kan, gue bawa sarung ya, terus dipakein buat bantal gitu. Gue tidur di situ dan itu tuh gerah banget. Jadi gue tuh tidur tuh nggak nyenyak gitu, kayak cuman tidur kebangun karena gerah. Gue kipas lagi, terus gue tidur lagi, gue kipas lagi kayak gitu. Ya Allah, gue sedih banget ya. Sudah gitu gue mau mandi, gue belum bawa anduk, belum beli. Dan iya, gue belum beli anduk. Akhirnya gue tuh mandi suka pakai sarung yang tadi loh, sarung yang gue buntelin ke mukena. Gue mandi pakai sarung ya. Terus gue tuh ketahuan sama tetangga gue tuh yang ibu-ibu, katanya, "Nek, kamu belum beli itu ya anduk?" "Iya bu, saya belum keburu beli," gue bilang ya, kan kerja belum sempet. Padahal emang gue gak ada duit juga gitu ya, gue bener-bener ngirit gitu. Nah terus kata ibunya, "Ibu punya anduk tapi nggak baru, anduknya bekas, nggak apa-apa, cuma udah lama nggak dipakai kok, udah dicuci dan bersih," gitu. Kata gue, "Oh ya udah bu, nggak apa-apa, makasih ya." Dikasih tuh anduk sama ibu-ibu itu, sama ibu sebelah kosan gue. Gue bilang makasih ya, iya udah tuh gue pakai. Akhirnya kayak gitu. Itu pertama kali gue ngerantau. Ya udah tuh gue jalanin, dan selama beberapa bulan tuh gue bener-bener ngirit sengirit-ngiritnya, karena emang di situ kan gue juga minjem duit ke si Erliza yang temennya sepupu gue. Kan bakal gue udah abis nih sebelum gue gajian gitu ya, kerja itu gue minjem ke dia. Terus gue bilang, "Ja, pokoknya gajian pertama gue bayar setengahnya, gajian kedua gue bayar setengahnya lagi," kayak gitu, karena gue emang nggak mau ngerepotin nyokap gue kayak gitu. Dan kebetulan dia emang punya tabungan, ya udah dia bantuin gue gitu. Nah akhirnya selama beberapa bulan gue kerja di Jakarta tuh gue masih bener-bener ngirit banget. Sampai kalian semua tahu nggak, gue kalau beli makan dari warteg ya, jadi gini, gue kalau beli makan itu gue beli nasinya satu, lauknya teri kacang, always teri kacang, tahu kan teri kacang, always kayak gitu. Pokoknya cuma nasi sama teri kacang. Si nasi ini satu porsinya tuh banyak banget, kalau gue makan nggak banyak, jadi bisa dibagi dua. Nah jadi si nasi ini gue bagi dua nih, setengahnya gue makan sebelum gue berangkat kerja, setengahnya lagi gue bawa ke kerjaan buat dimakan pas istirahat kerja. Dan gue tuh selalu beli teri kacang, jarang banget beli yang lain. Kenapa? Sampai gini, temen-temen gue tuh, temen-temen di kerjaan ya, bilang, "Lu beli teri kacang mulu sih, emang lu suka banget ya sama teri kacang?" Gue pasti jawabnya, "Iya, orang gue suka banget sama teri kacang, emang gue suka sama ini, suka banget," gue bilang gitu. Padahal tuh bukan karena suka. Kenapa gue selalu beli teri kacang? Karena teri kacang itu lauk yang emang dia nggak bakalan basi, dia kering kan, dia nggak bakalan basi. Jadi selain nasinya yang dibagi dua, si teri kacangnya juga gue bagi dua tuh. Setengahnya gue makan ya sebelum berangkat kerja, yang sama nasi setengah itu, setengahnya lagi gue bawa ke kerjaan kayak gitu. Sampai pernah suatu saat, nah ini pertama kali gue ketemu si Endut Isofia ya, pertama kali ketemu si Endut Isofia itu di toko satunya. Jadi gue tuh kerja di supermarket, pegang 2 supermarket, yang satu di daerah Kebayoran Lama, yang satunya di daerah Senayan. Nah gue ketemu si Isofia ini, si Endut ini di toko yang di Senayan. Dan orangnya emang dia mah klop, orangnya baik gitu, kayak ngobrol nyambung. Pokoknya gue seneng dah. Sampai akhirnya pas gue udah kenal dia ya, dia juga pernah tuh kayak ngomen lauk gue, "Lu beli teri kacang mulu dah, Cin, emang suka banget ya?" gitu. Iya, orang gue suka banget. Padahal tuh bukan suka, gue tuh gak terlalu suka, tapi gue pilih lauk yang emang dia gak bakalan basi. Sedih gak sih? Dan waktu itu dia itu beli KFC. Gue inget si Endut tuh beli KFC yang combo winger apa ya, pokoknya iya lauknya tuh ada beberapa kan, si ayamnya tuh dikasihin ke gue. "Ya udah nih buat lu nih lauknya 2 gitu," dikasihin sama si Endut. Itu tuh gue, "Gak usah sih," kata gue gitu. "Enggak, orang banyak kok, gak apa-apa," gitu. Itu padahal gue tuh seneng banget ya, gue udah lama gak makan ayam, gue makannya teri kacang terus. Tapi itu gue gak pernah cerita ke nyokap gue sama sekali. Pokoknya gue kayak, di sini gue ya baik-baik aja, gue bisa makan enak, gue bisa tidur enak. Padahal enggak, gue tidur kagak enak karena gerah, gak ada kipas sama gak ada bantal. Terus gue
makan juga ya selalu sama teri kacang kayak gitu. Tapi ya gimana, orang emang gue harus irit karena gue tetap ngirim nyokap gue gitu, walaupun baru beberapa bulan kerja gue tetap ngirim, cuman emang ngirimnya gue belum bisa banyak, dikit, masih dikit kan gue tadi masih punya utang kan ke teman gue kayak gitu. Dan di pekerjaan itu kan gue libur seminggu sekali ya, gue tuh libur dari dulu tiap hari Rabu. Gue libur tiap hari Rabu itu kalau gue udah pengen makan enak ya, sepupu gue yang di Tangerang suka nyuruh sini kalau libur main aja. Nah gue sering banget tuh kayak kalau Selasanya gue masuk pagi, itu sorenya langsung gue tuh naik KRL ke Tangerang gitu, Rabunya di sana. Nah baru tuh gue makan enak di hari Rabu itu di tempat sepupu gue di Tangerang. Mereka kan suka masak ya, dan masakannya tuh enak-enak, pokoknya mereka tuh jago-jago banget masak dah gitu. Terus tuh gue makan enak kayak gitu. Ntar gue pulangnya lagi tuh Kamis pagi gue pulang lagi ke Jakarta, siangnya langsung masuk kerja, biasanya kayak gitu sih. Jadi kayak sekitaran 2 minggu sekali gue tuh ke Tangerang biasanya kayak gitu kan. Tuh gue masih ngekos sendiri ya. Dan gue tuh kalau libur juga nggak pernah main ya, karena emang gue ngirit duit kayak gitu. Selama ada kali ya, pokoknya 3 bulan deh kayaknya, 3 bulan tuh ya gue kayak gitu terus. Pokoknya apa, keseharian gue tuh kayak gitu, makan sama teri kacang, tidur seperti itu, nggak punya kipas, pokoknya gitu. Itu selama 3 bulan deh kayaknya. Ya mulai kesini ya keuangannya mulai membaik, karena emang ya gue udah nggak punya utang ke sepupu gue kan. Aku lagi bikin konten. Nah, selain dari makan sama tidur yang jadi kendala susahnya gue waktu pertama kali ngerantau itu, ada juga di handphone guys, jujur. Jadi pas gue pertama kerja ya, belum juga gajian, HP gue tuh rusak. Gue waktu itu inget banget pakai Samsung Galaxy J5, HP gue rusak, sementara gue nggak punya duit buat benerin, apalagi buat beli gitu kan. Akhirnya gue dipinjemin HP sama si Erliza lagi yang nolongin gue lagi-lagi. Jadi dia punya kayak iPhone 5 gitu ya, yang kecil, emang udah gak pernah dipakai karena dia udah ganti. Ya udah pakai aja nih HP gue gitu, gue pakai HP dia kayak gitu. Nah, dan ketika itu pas meeting di kantor di kerjaan gue ketemu juga sama seorang MD ya, dia MD di kerjaan gue juga. Ingat, dia tuh baik banget, namanya Renal. Pokoknya dia baik banget dah. Kayak kalau meeting nih kan, kalau meeting ya dari Kebayoran Lama tuh berarti gue meeting ke Ciputat tuh lumayan jauh ya. Itu dia suka nawarin, mau bareng nggak Cin gitu. Ya udah deh gue bareng, ya udah gue jemput, dia jemput, baik banget gitu. Ya udah kan gue nggak ngongkos ya, jadinya gue bareng dia, pulangnya gue bareng dia. Pokoknya kalau meeting pasti selalu bareng dia tuh, gue selalu nebeng ya. Pas gue cerita ke dia HP gue rusak, dia bilang, ini temen gue ada yang suka benerin HP gitu. Oh ya udah Rey, tapi gue bayarnya ntar ya habis gajian, gue bilang gitu. Ya udah ya elah, santai aja gitu. Dibenerin tuh sama dia HP gue dibener sama dia, udah bener ya. Pas gue udah gajian mau gue bayar tuh dia nggak mau, nggak usah sih Cin, apaan gitu. Pokoknya dia nolongin gue dah gitu. Nah udah gitu, udah HP gue bener, habis HP gue bener, walaupun lemot, karena udah lama banget itu HP gue masih pakai kayak gitu-gitu ya. Nah habis itu HP gue rusak lagi guys. Apaan ya, gue lupa deh kendalanya. Pokoknya HP gue tuh rusak lagi. Cuman karena gue udah punya gaji, udah gajian waktu itu, akhirnya gue cuman bilang ke nyokap gue, mah bulan ini nggak ngirim dulu ya, HP aku rusak, jadi aku mau beli HP aja. Ya udah nggak apa-apa gitu. Nah akhirnya gue beli case HP. Waktu itu belinya Oppo A3s, gue inget Oppo A3s, udah Oppo A3s. Setelah itu temen gue namanya si Dewi kan, si Dewi Hanhan, inget si Dewi Hanhan, temen gue, dia tuh teman SMA gue. Nah dia tuh ikut kerja juga ke gue ke Jakarta. Waktu tuh ikut ke gue antar juga sih dia ngelamar, dan dia tuh keterima di salah satu SPG juga, di salah satu perusahaan. Akhirnya dia kos bareng gue. Nah waktu itu inget banget, malam-malam pokoknya kan kita kos bareng ya, kosannya tuh bener-bener kecil banget. Jadi dari kosan yang 800 tuh gue pernah pindah guys, pindah gara-gara adalah something. Akhirnya gue pindah ke kosan yang lebih kecil, dan itu tuh lebih murah. Gue kos bareng si Dewi. Pas malam-malam mau tidur tuh udah gue kunci, si kosan tuh udah gue kunci kan. Cuman si Dewi keluar lagi tuh ke toilet, dan dia tuh lupa gak ngunci lagi pintu pas mau tidur. Akhirnya udah kita tidur. Pas bangun-bangun, tau gak sih guys, HP gue sama HP si Dewi tuh gak ada, hilang. Dua-duanya lagi di charger. Ih gue panik dong. Udah gitu langsung tuh ibu kosnya ya langsung maksudnya ngurusin gitu. Pokoknya intinya HP kita hilang dua-duanya. Kenapa sih gitu, yang kemarin rusak, yang ini hilang gitu kan, gue gimana gitu. Itu gue pegang HP itu kalau nggak salah 2 bulan kali ya, 2 bulan dipegang HP itu udah hilang.
Akhirnya gue cuman ngehubungin dari Instagram temen gue, Tiwi namanya dulu, bilangin tel gue ya, gue nggak kerja dulu, HP gue hilang gitu, gue mau ngurusin dulu HP gue gitu. Ya udah be, kata si Tiwi, lu ke tempat gue aja dulu. Ya udah tuh, ada tuh akhirnya gue izin nggak kerja. Di situ gue ke tempat si Tiwi, dan kebetulan emang abis gajian juga tuh HP gue hilang. Nah akhirnya gue nelfon lagi nyokap gue, mah HP aku hilang gini gimana, apa aku ngambil aja ya kredit gitu. Cuma kata nyokap gue, nggak usah, jangan ambil kredit, ya udah nggak usah, ngirim dulu aja ke mama, beliin dulu aja buat HP kayak gitu, lain kali lebih teliti gitu. Iya mah, bener mah nggak apa-apa, ya udah. Nyokap gue tuh emang kayak nggak pernah ngizinin ya, kayak nggak usah gitu kamu kredit gitu, maksudnya karena kasihan itu tuh ntar kamu apa ya katanya engap cik Sunda mah senak gitu. Yaudah akhirnya gue beli lagi waktu itu HP Oppo A5s, gue beli lagi Oppo A5s karena A3s sudah nggak ada waktu itu. Itu susahnya gue pertama kali ngerantau ke Jakarta. Oke guys, kita lanjut ya, barusan ada teman gue datang. Nah kayak gitu selama 3 bulanan lah kayaknya, mulai kesini mulai membaik, tapi gue tuh tetap nggak pernah poya-poya. Kayak apa ya, pokoknya gue tuh jarang banget beli lauk di kantin, beli makan di kantin, karena emang kantinnya itu waktu itu harganya mahal di kantin itu. Jadi gue tetap belinya di warteg, cuman ya ada peningkatan lah, gue jadi belinya 2 macam lauk kayak gitu. Pokoknya iya deh, kayaknya keuangan gue mulai stabil di bulan keempat gue kerja ya kalau nggak salah. Mulai stabil, mulai kayak ya gue ngirimnya ke orang tua gue banyak, terus ya gue juga agak ngirit-ngirit banget, tapi tetap gue tuh belum beli kipas angin tau guys. Udah. Nah habis itu jadi itu apa namanya, dukanya, bukan duka, susah ya, pas gue apa namanya, kisah yang kurang menyenangkannya ketika gue pertama kali ngerantau di Jakarta kayak gitu. Nah sampai akhirnya terus pertama kali ketemu Endut sama Ciam ya, jadi pas itu pokoknya kan gue ngerasa klop nih ketemu sama si Endut di toko yang di Senayan. Gue suka nanyain tuh, lu kesini ke toko ini hari apa aja, samain jadwalnya sama gue gitu, karena gue pengen bareng sama dia. Awalnya kayak gitu, disamain terus tuh jadwalnya, pasti bareng dia. Dan gue tuh kalau gue kan di supermarket jaganya di lorong minyak ya, di lorong minyak goreng gitu. Kalau dia di lorong kacang kan, gue tuh pasti kalau dia harus terus nyamperin ke lorong kacang kayak gitu. Sampai akhirnya gue selalu ayo dong kapan-kapan main gitu ya. Gue tuh kayak gitu deh orangnya, emang sebenarnya gue orangnya humble ya guys. Abis itu si Endut, ya udah yuk ntar kapan-kapan main. Nah satu waktu dia ngajakin main, ayo Cin kalau mau main kemana, ke mall. Dia tuh anak mall banget, sumpah dulu dia anak mall banget. Kalau ngajak main pasti ke mall, tapi tuh kita kayak jalan-jalan doang ya, paling kita belinya tuh cuman minum doang, apa sih namanya, chat time kayak gitu-gitu doang. Nah abis itu pas gue main pertama kali sama si Endut, ya udah gue ke situ nyamperin, gue naik Gojek kan ke tempatnya dia. Dia mah emang kosnya udah di Senayan, kalau gue masih di Kebayoran Lama kan. Habis itu gue nyamperin ke tempat dia emang kosnya udah bareng sama si Ciam. Jadi ketika gue kenal mau main sama si Endut tuh bareng sama Ciam juga. Dan emang Ciam tuh orangnya emang humble juga gitu. Gue tuh temennya Endut, tapi ketika gue main sama Endut ya dia juga jadi langsung akrab kayak gitu. Nah di situ pertama kalinya kita main bertiga, itu inget banget ke mall Sensi Senayan City, main bertiga. Dan ternyata mereka tuh orangnya emang suka foto, jadi tiap main mereka pasti ada foto, gitu. Dan mereka pinter ngambil foto. Kebawa lah gue. Sebenarnya gue juga dari dulu suka foto, cuman teman-teman gue emang motonya nggak sejago mereka gitu. Jadi dulu foto gue masih biasa-biasa aja. Nah di situ gue mulai sering bareng, sampai satu saat gue di rolling kerjanya. Jadi gue udah nggak megang toko yang di Kebayoran Lama, gue di rollingnya itu ke daerah Kemang. Jadi gue megangnya yang di Senayan sama di Kemang. Jadi gini, buat apa gue kos di Kebayoran Lama, kan udah nggak pegang situ, jadinya kemana-mana gue ngongkos dong. Abis itu kata si Endut, udah Cin pindah ke sini aja nih, di sini ada kosan yang kosong kok, kayak gitu kan, ada kosan yang kosong kalau mau gitu. Langsung tuh gue ya udah deh mau gitu, bilang budenya ya gue mau gitu. Nah di situ baru tuh gue ngekos sama si Endut sama si Ciam, tapi beda kamar, bukan kontrakan kayak kos-kosan cewek, tapi beda kamar. Si Endut sama si Ciam gue masih sendiri tuh. Pas gue masih sendiri nggak lama si Dewi teman SMA gue juga kan kerja di Jakarta, dia ngikut juga tuh ke gue. Akhirnya gue berdua sama Dewi, si Iin berdua sama si Ciam kayak gitu. Itu pertama kali kita mulai kos bareng, dan di situ otomatis ya kita pasti makin deket dong, makin deket. Namanya tiap hari bareng kan, pagi siang-siang bareng, malam bareng-bareng juga kayak gitu.
Dan kebetulan di tempatnya Bude Kos yang di Senayan itu udah disediain kayak kompor buat bareng-bareng gitu. Jadi kita tuh bisa masak. Nah, kebetulan emang di situ gue sama Dewi emang suka masak. Maksudnya gue sama Dewi yang bisa masak, yang bener-bener kayak bisa gitu. Bedanya kalau gue orangnya tuh kemudian mageran. Gue kalau udah mager nggak mau masak gitu. Kalau Dewi tuh rajin orangnya. Jadi yang paling sering masak tuh itu si Dewi sering masak. Cuman gue kalau udah lagi pengen banget masak itu pasti masakan gue enak banget gitu. Pokoknya intinya gue mulai ngerasa keadaan gue membaik, gue bisa ngerasain betahnya gue tinggal di Jakarta. Jujur itu setelah gue bareng-bareng sama mereka. Ada kepikiran kayak pengen pulang gitu-gitu, cuman pas sama mereka ya enggak gitu, kayak ketawa-ketawa aja gitu. Pokoknya baiklah dari segala hal. Dari segala hal gue ngerasa membaik pas sudah bareng mereka. Dan di situ hampir setiap libur itu kita main bareng. Kebetulan kita liburnya bareng. Enggak deh, gue sama si Endut waktu itu bareng tuh Rebo, si Dewi Selasa, si Ciam Kamis apa ya. Sebenarnya kalau gue sama Endut selalu bareng nih liburnya. Kalau si Ciam sama si Dewi nggak bareng, cuman kali-kali bareng kalau ada salah satu yang tuker off gitu. Pokoknya intinya hampir tiap libur tuh gue main bareng. Gue udah jarang tuh ke Tangerang karena kan gue udah punya kehidupan sendiri di Jakarta kayak gitu. Nah gitu guys, jadi makin sini keadaan gue makin membaik dan gue ngerasa makin betah di Jakarta. Seneng banget pokoknya pas sudah bareng-bareng sama mereka. Terus kayak sebenarnya dari kalian tuh banyak banget yang suka nanya ke gue, kenapa sih udah gak pernah bareng Kak Dewi gitu ya. Jadi Dewi itu kerjanya pindah, dia udah habis kontrak tuh di kerjaan yang pertama. Dia kerja lagi di perusahaan lain dan ditempatinnya jauh banget di daerah Jakarta Timur kalau nggak salah ya. Pokoknya daerah Jakarta Timuran lah. Kalau gue kan Jakarta Selatan. Akhirnya si Dewi itu pindah kosan ke daerah Jakarta Timur. Dan kita juga pernah sih nyoba main ke kosannya, gue sama Ndut sama si Ciam gitu. Nah akhirnya di situ gue kosnya sendiri dong. Jadinya gue kos sendiri, si Ciam sama si In masih berdua. Nah karena gue kos sendiri, si Ndut tuh kayak mungkin kasihan kali ya, lu sendiri berarti bayarnya lebih mahal gitu. Ya udah yuk kalau mau lu nyari kontrakan aja gitu. Tapi kalau di daerah Senayan tuh nggak ada kontrakan Cin, kalau mau lu nyari daerah yang lain aja gitu. Akhirnya gue dapet referensi. Pokoknya gue dapet info dari temen gue yang kerja di Kemang kan, di toko Kemang. Ada nih kontrakan. Ya dapatlah gue di sini yang sekarang gue tempatin. Ini tuh di Cipete Raya, belakang Masjid Jami Al-Itisom. Nah akhirnya kita ngontrak bertiga di sini sampai sekarang, gue, Endut sama Ciam, dan gue ngerasa betah, tempatnya enak gitu. Mana ke tempat kerjaan gue tuh lebih deket karena sekarang kan gue pegangnya Kemang semua ya. Yang di Senayan udah nggak ada, udah tutup tokonya. Deket gitu. Ya udah deh, akhirnya sampai sekarang gue bertahan di sini. Terus tempat nongkrong juga di sini tuh bener-bener enak banget. Kayak gue tinggal jalan ke depan udah nyampe. Tempat nongkrong banyak banget gitu. Nah terus kayak kemarin sempet sih ada orang ya, apa namanya, salah satu teman gue juga ya, teman gue yang ngomong ya dia lihat sosmed gue ya, kayak enaknya hidup lu sekarang gini gitu, lu kelihatannya bahagia terus, keuangan gak pernah kurang, apa yang lu mau bisa lu beli gitu, enak banget ya Cin gitu. Sempet ada orang yang ngomong kayak gitu. Sebenarnya kalau kita sebagai manusia emang suka lihat tuh yang baik-baiknya, lihat tuh dia pas senangnya doang gitu. Kayak sama gue juga sering ngelihat ke orang yang keadaannya emang di atas gue, keadaannya kayak lebih enak dari gue gitu. Gue enak banget sih hidupnya jadi dia gitu. Padahal tuh kita nggak tahu prosesnya kayak gimana. Dia juga pasti pernah ngalamin susah, pernah ngalamin apa namanya, yang namanya perih itu pasti pernah ngalamin. Gak mungkin dia tiba-tiba ada di atas, tiba-tiba bahagia. Orang kaya sekalipun yang hartanya gak pernah kurang, itu pasti dia juga ngalamin hal-hal yang emang bikin dia sedih, bikin dia down. Pasti ada, namanya hidup itu gak mungkin lu seneng terus, harus balance gitu. Nah jadi kita gak bisa lihat orang enaknya jadi gini. Enggak, mereka juga pasti pernah susah. Seperti apa yang gue rasain sekarang. Ya gue ngerasa sekarang hidup gue alhamdulillah banget. Kayak ngerasa makin sini makin membaik gitu.
Bukan berarti membaik tuh bukan berarti gue nggak pernah punya masalah, gue nggak pernah sedih, gue nggak pernah ada problem, bukan berarti ya. Namanya selama lu hidup tuh pasti ada aja namanya masalah, kesulitan dalam hidup pasti ada gitu. Ya cuman membaiknya ya dari, inget lah pas gue susah mah gue dulu sampai makan aja gue beli warteg dibagi dua, makannya menteri kacang terus. Sekarang gue maksudnya bisa makan enak, gue bisa nongkrong, gue bisa makan-makan sama teman-teman gitu kan, main kemana-mana. Alhamdulillah. Dan ini tuh hasil dari apa? Ya usaha gue gitu, usaha gue. Terus ya hasil dari gue nggak nyerah gitu. Selama gue kerja tuh banyak banget kendala yang bikin gue down. Kayak apa gue nyerah aja ya, apa gue resign aja ya, apa gue balik aja ya. Cin, sebenarnya lu balik ke Tasik juga lu bakal diterima kok sama keluarga lu gitu. Keluarga lu gak nyuruh lu kerja gitu. Lu mau diem di rumah juga bakalan diterima kok gitu. Cuman ya ketika gue diem di rumah ya gue nggak bisa ngabulin apa yang gue ingin, ya apa yang gue inginkan, nggak bisa membeli apa yang gue inginkan kayak gitu kan, nggak bisa ngelakuin hal-hal yang gue inginkan kan pasti gitu. Jadi di situ ketika gue ngerasa down, banyak masalah, entah itu di kerjaan, entah itu sama teman, entah itu sama siapapun tuh gue nggak nyerah. Nah inilah hasilnya, makin sini gue ngerasa makin membaik dan gue tuh berterima kasih banget sama Allah. Kayak dia tuh bener-bener nggak pernah pergi dari hidup gue, padahal gue tuh sering banget ngelupain dia. Kayak gue tuh sering banget datang ke dia ketika gue susah, ketika gue emang lagi ada problem. Sementara ketika gue bahagia tuh gue sering banget lupa sama dia. Tapi dia tuh gak pernah ninggalin gue sama sekali gitu. Pokoknya terus belajar. Selama lu hidup, selama lu bernapas, lu harus terus belajar. Belajar buat menjadi yang lebih baik lagi. Kayak gitu. Insya Allah gak ada hasil yang mengkhianati usaha. Dan sekarang gue mulai kayak ngonten YouTube kayak gitu-gitu ya. Kenapa? Karena ya sama, ada beberapa hal yang emang pengen gue gapai juga. Dan itu mungkin gak cukup hanya dengan gue kerja di telunjuk orang. Makanya ya gue harus lebih semangat. Sebenarnya jujur yang pertama kali ngajak konten tuh si Endut. Kayak ayo dong bikin konten YouTube. Terus gue bilang tuh Endut, tapi kan gue gak punya kamera Endut, kita kan gak punya kamera gitu ya. Kata si Endut, emang konten harus pakai kamera? HP juga bisa kok gitu, ayo HP juga bisa gitu. Sampai gue ya udah belajar ngonten. Dulu pertama kali ngonten dieditnya sampai sini deh gue editin, kata si Endut. Dia tuh baik banget orangnya. Sini deh gue editin, dia yang ngedit gitu kan, dia udah bisa ya. Abis itu lama kelamaan gue mikir masa ntar tiap ngonten Endut yang ngedit, nggak mungkin dong. Akhirnya udah Endut ajarin gue Endut biar gue bisa. Nah akhirnya sekarang gue udah bisa ngedit sendiri gitu. Dan gue ngonten masih pakai handphone, tapi ya nggak apa-apa gitu. Ya kedepannya kalau emang gue udah punya rezeki, udah bisa beli kamera ya gue juga bakalan beli gitu. Yang penting jangan nyerah sih, karena nggak ada hasil yang mengkhianati usaha gitu. Ketika ada sesuatu yang pengen lu gapai, kejar terus sampai dapat. Ketika lu gagal, berdiri lagi, harus berdiri lebih tegak dan melangkah lebih jauh. Kayak gitu. Ketika lu nemu kesusahan dalam hidup, lu nggak boleh nyerah. Ngeluh boleh ngeluh. Siapa bilang nggak boleh ngeluh? Itu boleh. You are human tuh, lu juga manusia, itu wajar lu ngeluh. Yang salah tuh nyerah. Ngeluh boleh tapi jangan nyerah. Ketika lu jatuh lu berdiri lagi, ketika lu gagal lu mencoba lagi kayak gitu. Pokoknya nggak ada hasilnya yang itu usaha. Ketika lu lagi susah, percaya aja. Setelah kesusahan ada kemudahan. Kan itu ayat Allah ya yang mengatakan kalau setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Kalau sekarang sedih, besok juga enggak kok. Gitu. Kalau sekarang lagi down, besok juga enggak kok. Gitu. Kalau sekarang lagi bener-bener kayak terpuruk, besok juga bahagia kok. Selalu yakin sama itu. Dan emang penguatnya itu, penguat gue bisa bertahan ngerantau sampai saat ini jauh dari orang tua adalah, yang pertama gue selalu ingat sama tujuan pertama kali gue ngerantau itu apa. Yang kedua, gue selalu ingat ada keluarga yang emang pengen gue bahagiain. Yang ketiga, di sini gue dikelilingin sama orang-orang baik yang emang sayang ke gue gitu. Gue tuh alhamdulillah banget, dimanapun gue tinggal gue pasti dapat teman-teman yang emang tulus sayang ke gue, entah itu di kerjaan sampai ya di sini di tempat tinggal gue dapet teman-teman kos kayak Iin, Ciam yang mereka bener-bener bisa ngertiin gue, nerima baik buruknya gue kayak gimana gitu. Di situ gue nggak mungkin nyerah. Tuhan udah baik banget sama lu, masa lu mau nyerah gitu kan? Oke. Dan berdoa, jangan pernah berhenti berdoa. Pokoknya usaha sama doa. Karena kalau usaha tanpa doa itu sombong, dan doa tanpa usaha itu bohong. Mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi buat kalian semua. Mungkin dari kalian tuh
ada yang bentar lagi lulus sekolah, ya kan. Keluar sekolah tuh dulu gue mikirnya pengen cepet-cepet kerja pasti enak dapat duit gitu kan, padahal enggak. Keluar sekolah tuh itu dimana lu mulai mencari jati diri lu, hidup mandiri. Terus ya pokoknya perjalanan hidup lu tuh dimulai ketika lu keluar sekolah menurut gue. Jadi mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kalian. Selalu inget pesan gue, ketika ada hal yang pengen lu gapai, kejar terus sampai dapet. Ketika lu jatuh, berdiri lagi lebih tegap, berjalan melangkah lebih jauh, dan ketika lu gagal, coba lagi sampai lu berhasil. Mudah-mudahan gua ataupun lu semua bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, makin hari menjadi orang yang jauh lebih baik lagi, kayak gitu. Makin dekat sama Allah, yakin. Oh ya, dan jangan pernah rugi menjadi orang baik. Lu tuh dimanapun lu tinggal, lu harus jadi orang baik ya. Gak rugi kok jadi orang baik. Ketika lu jadi orang baik, maka dimanapun lu tinggal, lu juga bakalan dikelilingin sama orang-orang yang baik juga, kayak gitu. Kita udah baik sama orang jahat ke kita, biarkan, itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting kita tetap aja jadi orang yang baik, kayak gitu. Itu pesan dari gue, mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat kalian. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share videonya ke teman-teman kalian biar bermanfaat.